Parnadi adalah seorang buruh pabrik. Ia sering pulang malam karena lembur, berharap rupiah akan terkumpul untuk anak dan istrinya di rumah. Benar, setiap berangkat dan pulang ia harus melewati kebun jagung yang sangat luas, makam milik desa, beberapa rumah kosong dan parit yang dalam sepanjang jalan. Malam itu Parnadi lembur dan pulang hampir tengah malam. Ia pulang dengan sepeda ontelnya melewati jalanan yang sepi, sementara kampung tempat tinggalnya masih jauh di depan sana. Parnadi, ia sudah terbiasa pulang malam dan mendapati jalanan sepi serta gelap hanya bercahayakan headlamp kecil di kepalanya. Tapi malam itu entah kenapa Parnadi merasa suasananya yang sedikit berbeda. Jalanan tiba-tiba saja ramai. Benar, jalanan tiba-tiba ramai. Saat melewati kebun jagung, ia melihat ada anak-anak berlarian di antara jagung-jagung yang siap panen. Parnadi lantas berpikir mungkin itu anak-anak usil yang ingin mencari jagung. Namun setelah melewati kebun jagung, Parnadi baru berpikir, anak kecil mana yang malam-malam keluar hanya untuk mencari jagung? Hingga beberapa saat kemudian ia melewati tempat yang ramai sekali. Terlihat banyak yang berjualan di sana. Rasanya seperti pasar saja ramainya. Namun tempat itu terlihat sangat asing bagi Parnadi. Bukankah setelah kebun jagung itu adalah tempat pemakaman milik desa? Ujar Parnadi. Ia berhenti sejenak. Ia memastikan apakah ia tidak salah jalan. Senter di kepalanya kemudian ia arahkan ke kanan dan ke kiri, ke belakang dan ke depan. Namun benar, di depannya terlihat ada rumah kosong mewah yang harus ia lewati setelah kuburan. Hingga tiba-tiba ada yang mendekat. Ternyata ia adalah penjajah sayuran gerobak dorong. "Sayuran, Pak, mumpung masih segar," tawarnya ramah. Parnadi masih diam. Dia sungguh masih merasa bingung. Ia berpikir apakah malam ini sedang ada pasar malam atau ada pasar dadakan. Tapi ia tidak mendapat info apapun sejak kemarin. Lantas, apakah ia benar-benar tersesat? "Permisi, maaf mau tanya, Mbok, kalau mau ke kampung A lewat mana ya?" Tanya Parnadi. Ia merasa seperti orang yang tidak waras saja. Bagaimana mungkin jalan ke rumah sendiri bertanya kepada orang lain? "Lurus terus saja. Nanti lewat rumah bagus milik Pak Danu itu terus belok kiri ya. Setelah itu ada rumah cat biru yang sebelahnya kebun pisang. Kamu masih terus saja. Nanti sampai kampung A. Nah, rumah pertama rumah kayu itu milik juragan kambing," jawab mbok-mbok penjual sayur tadi. Benar, Parnadi memang tidak salah jalan. Rute yang tadi penjual sayur itu benar jalan menuju rumahnya. Tapi tetap saja sepertinya ada yang aneh. Warga sekitar biasanya menyebut rumah milik Pak Danu dengan sebutan rumah kosong mewah. Tapi bos sayur tadi menyebutnya seperti dulu saat masih ditempati. Tanpa berlama-lama Parnadi pun akhirnya pamit setelah mengucapkan terima kasih. Dan baru sekali ayuhan pedal mbok penjual sayur bicara membuat Parnadi menghentikan sepedanya tanpa menoleh.
Nanti kalau lewat depan jangan bernapas. Apapun yang mereka katakan, jangan didengar. Dan apapun yang mereka tanyakan, jangan dijawab. Pura-pura saja tidak tahu. Saran Mbok penjual sayur. Sontak, Parnadi kaget. Ia lalu berniat untuk menanyakan maksudnya. Namun begitu ia menoleh ke belakang, Mbok sayur tadi sudah tidak ada. Dan bukan cuma si Mbok saja. Bahkan pasar yang tadi ramai sudah tidak ada, kembali menjadi kuburan seperti biasa. Parnadi sontak langsung ketakutan. Badannya tiba-tiba gemetar hebat. Rasanya ia tidak punya tenaga lagi untuk mengayuh sepedanya. Singkat cerita, setelah ia akan memaksa untuk melanjutkan perjalanan, ia tambah kaget. Rumah kosong mewah milik Pak Danu tiba-tiba terlihat seperti berpenghuni. Terlihat lampu-lampu mahalnya menyala terang. Nampak bersih dan ramai lagi. Padahal rumah tersebut sudah kosong lebih dari 7 tahun. Tidak hanya itu, di depan gerbang rumahnya juga nampak laki-laki berseragam security sedang membeli sate yang mangkal di depan rumahnya. Sontak, Parnadi bingung. Apakah ia harus tetap jalan atau balik lagi saja ke pabrik? Kakinya kini benar-benar lemas, keringatnya mulai keluar. Tubuhnya sudah sangat dingin karena takut. Belum lagi bulu kuduknya yang berdiri, seolah ikut merasa takut. Benar, di depan matanya jelas bukan orang dan dunia nyata seperti yang biasa ia lalui. Namun kalau berbalik arah, ia tidak tahu nanti di belakangnya akan ada pasar lagi, kuburan, atau malah dunia yang lebih menakutkan. Lagi pula anak istrinya di rumah sedang menunggunya. Ia tidak mau mereka khawatir. Lantas, Parnadi pun akhirnya memberanikan diri. Dengan mengingat pesan Mbok Sayur tadi yang tidak tahu benar atau salah, ia kemudian mulai menata napas bersiap untuk menahan napas ketika kayuhan sepedanya sudah mendekati rumah Pak Danu. Namun begitu lewat di depan gerbang rumah itu, Parnadi semakin ketakutan. Sepertinya bajunya akan basah karena keringat. Sementara Parnadi masih menahan napas ketika ada yang memanggilnya. "Baru pulang, Pak. Sini mampir dulu," teriak security yang sedang memakan sate. Sontak kayuhan sepedanya terasa sangat berat. Napasnya juga mulai menipis. Hampir saja ia berhenti dan menoleh. "Sudah tahu ya, Pak Parnadi?" tanya tukang sate, yang membuat Parnadi sontak menoleh. Namun salah. Seharusnya ia lanjut jalan saja seperti kata penjual sayur tadi. Benar. Orang yang tadi terlihat seperti security dan tukang sate kini berdiri di belakangnya. Mereka sudah berubah wujud menjadi sosok hitam berbulu dan menyeringai. Pura-pura tidak melihat Parnadi pun lantas kembali melanjutkan perjalanan. Ia bernapas sebanyak-banyaknya. Ia juga sedikit merasa lega setelah melewati rumah kosong tersebut. Singkat cerita, setelah berbelok menuju kampungnya, Parnadi kembali menghentikan kayuhan sepedanya. Lagi-lagi, apa yang ada di depannya membuatnya terkejut. Di depannya sebenarnya ada rumah kosong bercat biru. Tapi seperti rumah Pak Danu tadi, rumah itu juga terlihat berpenghuni. Lampu-lampu di rumah itu juga menyala, sementara kebun di samping rumah itu juga berubah.
Seharusnya itu hanya kebun terbengkalai penuh dengan semak belukar, tapi malam ini berubah menjadi kebun pisang. Sontak, Parnadi mengambil udara sebanyak-banyaknya bersiap untuk menahan napas kembali. Dan kali ini apapun yang terjadi ia harus terus lewat seperti biasa. Lantas ia pun mulai lewat rumah kosong itu. Dan untungnya tidak sebesar rumah Pak Danu tadi. Namun, tiba-tiba di teras ada anak kecil yang sedang disuapin makan oleh ibunya. Parnadi tetap mengayuh sampai suara anak kecil itu berhasil memelankan kayuhannya. Anak kecil itu kemudian berkata, "Bapak yang pakai sepeda kok nggak sopan ya, Bu? Itu ada banyak orang di depan tapi tidak disapa," ujar sang anak. Begitu Parnadi fokus melihat ke depan, tiba-tiba kebun pisangnya berubah. Bukan lagi pohon pisang di samping kanan kirinya. Namun, semua pohon berubah menjadi sosok berbalut kain kafan putih. Terlihat mata merah sosok-sosok tersebut menatap Parnadi serempak. Sontak sekuat tenaga Parnadi mengayuh sepedanya dan mengusir rasa takut. Dan berhasil. Iya, Parnadi, dia berhasil melewatinya. Ia pun kembali mengambil napas banyak-banyak, namun rasa leganya hanya sebentar. Karena setelah mengayuh lumayan jauh, ia sampai di perbatasan kampungnya. Kini, rintangannya hanya tinggal rumah kayu kosong milik juragan kambing. Kali ini Parnadi sudah lebih siap. Ia tidak akan takut lagi dengan penampakan-penampakan di depannya. Dan Parnadi mengira jika rumah kosong di depannya pasti akan berubah ramai sebentar lagi. Namun, sampai beberapa menit Parnadi menunggu rumah itu tetap sepi seperti rumah kosong biasanya. Lantas, dengan santainya ia melanjutkan perjalanan melewati rumah kayu kosong yang masih tetap kosong itu. Namun saat di depan rumah kayu tersebut, Parnadi melihat Mbah Darman tetangganya yang duduk di halaman rumah itu. Parnadi tentu saja bingung. Ia sangat mengenali orang itu. Lagi pula orang itu masih hidup. Jadi, pastilah bukan hantu. "Parnadi, tolong!" Tiba-tiba Mbah Darman memanggilnya dengan suara lirih seperti sedang kesakitan. Sontak, Parnadi pun kemudian menghampiri Mbah Darman dan meletakkan sepedanya begitu saja. Ia berniat untuk menolong Mbah Darman. "Ada apa, Mbah? Kenapa malam-malam di sini?" tanya Parnadi. Namun saat Parnadi sudah jongkok di depannya, Mbah Darman berkata, "Padahal sudah disuruh tahan napas. Ini malam Sabtu Kliwon lu," ujar Mbah Darman. Iya, Parnadi, dia melupakan hal itu. Mbah Darman tersenyum, senyum yang mengerikan disertai suara cekikikan mirip kuntilanak. Sontak, Parnadi pun kaget dan tanpa menghiraukan sepedanya ia lari tunggang langgang. Ia sudah tidak peduli apa yang dilihat di depan dan samping kanan kirinya. Tujuannya hanyalah satu, ialah rumahnya yang tidak jauh lagi. Singkat cerita, sesampainya Parnadi di rumah, ia menggedor pintu dengan tidak sabarnya dan memanggil istrinya dengan keras. Tidak lama kemudian istrinya keluar membukakan pintu. Parnadi pun sangat lega. Sebelum istrinya berkata, "Padahal sudah disuruh tahan napas lu.
ucapnya sambil tersenyum, senyum yang menakutkan. Sontak Parnadi pun sudah tidak kuat lagi. Ia langsung pingsan dan paginya ditemukan tergeletak di kuburan. Aku membuka-buka lagi tas lempang kecilku sekedar memastikan dompet dan ponselku sudah kumasukkan. Hembusan angin lembab sepoi-sepoi membelai wajahku yang sedang duduk di teras menunggu Bobo sahabat karibku. Malam ini, kami berencana untuk kongko-kongko di coffee shop milik Bimo yang baru saja buka. Aku dan Bobo diundang secara langsung oleh Bimo. Kami bertiga memang bersahabat sejak lama. Dan walaupun kini sudah menjadi bapak-bapak, persahabatan kami masih terjalin baik dan masih sering nongkrong bareng. Singkat cerita, mobil Jeep antik merapat di depan gerbang pagar rumahku dan kulihat kepala Bobo menyembul keluar dari jendela mobilnya yang terbuka. Assalamualaikum. Sorry ya Dit, aku agak telat. Ya udah, buruan ayo. Sapa Bobo seraya mengajak untuk segera berangkat. Lantas aku pun berpamitan dengan anak istri di rumah dan langsung masuk ke mobil Jeep yang kami juluki tank Belanda itu. Aroma khas mobil antik tank Belanda ini mengingatkanku dengan mobil milik almarhum ayahku. Aromanya sama persis. Meskipun hampir setiap komponen mobil ini berdecit, kecepatan dan kekuatan mobil ini tidak kalah dengan mobil keluaran baru. Lantas, terdengar deru suara mesin diesel mengiringi perjalanan kami menuju coffee shop Bimo. Lokasi coffee shopnya bukan di pinggir jalan besar, melainkan masuk ke area perkampungan. Dan karena baru pertama kali aku dan Bobo melewati jalanan ini, maka itu kami menggunakan aplikasi Google Map yang ada di ponsel kami sebagai pemandu jalan. Sesampainya kami di coffee shop milik Bimo, kami terkejut. Konsepnya sangat di luar dugaan. Tadinya aku berpikir konsepnya seperti coffee shop pada umumnya yang cenderung ke arah konsep modern dan minimalis. Namun ternyata konsepnya etnik, natural, dan sangat tradisional. Pintu gerbangnya bahkan terbuat dari kayu jati dengan ukiran khas Jawa yang unik. Jalan setapak dengan kolam ikan di sisi kanan dan kiri, serta di bagian pusatnya sebuah joglo yang menjadi tempat utama coffee shop ini. Sementara di belakang joglo itu terdapat sungai kecil dengan gemericik air serta ditumbuhi pohon bambu di tepiannya. Coffee shopnya juga berhiaskan lampu remang-remang yang membuat suasana di sana terasa sangat syahdu dan menenangkan. Luar biasa. Singkat cerita, Bimo kemudian menyambut kami berdua dan duduklah kami di meja paling belakang dekat dengan pepohonan bambu dan sungai kecil. Menurut Bimo, di situ tempat yang paling nyaman karena gemericik suara airnya bikin betah. Lantas berjam-jam kami kemudian mengobrol saling bernostalgia, berbagi cerita. Mulai dari cerita serius soal pekerjaan sampai cerita konyol kenangan kami di masa lampau. Hingga tidak terasa obrolan kami sampai di penghujung malam. Hari sudah berganti di jam 12 malam. Satu persatu pengunjung coffee shop pulang dan menyisakan kami bertiga di meja. Kafenya tutup jam berapa, Bim? Tanyaku karena merasa agak sungkan. Khawatir kalau keberadaan kami membuat kafenya terpaksa buka lebih lama. Nyantai bro, kalau rencana sih jam 12 malam itu last order, terus maksimal jam 1 dini hari tutup. Tapi kalau yang datang kalian ya sampai subuh pun tak layani.
ujar Bimo sembari tertawa. Singkat cerita, di sela obrolan kami aku melihat sosok perempuan berbaju merah di tepi sungai. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena minim penerangan dan terhalang batang-batang bambu. Aku pun lantas memperhatikan perempuan itu berjalan perlahan menyusuri tepian sungai. "Bim, jam segini kok kayak ada orang lagi jalan di sungai ya, Bim?" tanya aku pada Bimo. "Oh, itu ada Simba-Simba yang biasanya nyari keong," jawab Bimo. "Keong? Mau diapain keongnya?" tanya aku. "Dimakan lah bro, jadi lauk. Bisa ditumis atau disate. Enak loh," jawab Bimo. "Hah? Dimakan? Serius? Bayangin aja udah mual aku, Bim," sahutku dengan ekspresi jijik. Lantas kuperhatikan lagi perempuan berbaju merah di tepi sungai itu. Dan itu jelas bukan Simba-Simba. Terlihat perempuan itu masih muda dengan rambut panjang terurai. Sontak, bulu kuduku meremang ketika perempuan itu tiba-tiba menolehkan kepalanya seperti memandang ke arahku. Sepertinya dia tahu kalau aku memperhatikannya. Lantas, dia pun bergerak cepat dan menghilang dalam kegelapan. "Bim, kok kayaknya perempuan tadi bukan Simba-Simba ya, Bim? Serem, Bim. Tadi kayak ngeliatin aku gitu. Terus kabur loh, Bim," ujarku lirih mulai merinding ketakutan. Wah, Bobo. Ia mengejutkanku dari samping yang diikuti tawa Bimo dan Bobo yang senang melihatku terkejut sampai hampir melompat ketakutan. "Udah tua kok ya masih takut hal-hal gituan sih, Dit? Malu sama anak," ejek Bobo, diikuti gemuruh tawa dari Bimo. Aku pun ikut tertawa meskipun sedikit merasa malu dengan candaan Bobo. Namun, apa yang kulihat tadi betul-betul nampak nyata walau sangat minim cahaya. Sudahlah, berpikir positif saja. Mungkin yang kulihat tadi memang Simba-Simba seperti yang tadi Bimo bilang, ujarku dalam hati. "Udah Yudit, balik," ujar Bobo sesaat setelah memerhatikan jam tangannya. "Sudah jam 12:30 loh ini. Takutnya besok susah bangun subuhan," ujar Bobo lagi, menyela canda tawa tengah malam itu. Lantas aku pun menyahut dengan anggukan tanda setuju. Akhirnya kami pun berpamitan dengan Bimo. Wajah lelah namun senang terpancar dari wajahnya seraya melambaikan tangan. Lantas, aku dan Bobo pun kembali memasuki tank Belanda. Tidak lupa juga kami membuka aplikasi Google Map untuk mengarahkan kami menuju rumah. Kami tidak mungkin putar balik lewat jalan sebelumnya, karena jalanan yang sempit tidak cukup untuk si tank Belanda memutar. Google Map pun mengarahkan kami untuk jalan lurus ke depan, sementara jalan yang kami lalui semakin sempit dan semakin gelap. Kami kemudian melewati jalan yang betul-betul hanya muat dilalui satu mobil. Nampak di kanan dan di kiri jalan berjajaran pohon bambu yang sangat lebat dan sangat minim penerangan. "Dit, yakin kita nggak keluar jalur?"
Tanya Bobo padaku karena aku yang menjadi navigator memegang peta di aplikasi Google Map. Tenang Bu, kita masih on track. Memang lewat sini perintahnya. Ujarku meyakinkan Bobo sambil menunjukkan kalau kami masih berada tepat di garis biru dalam peta Google Map. Sekarang kita kemana, Dit? Tanya Bobo. Masih terus, Bu. Setelah 300 meter baru belok kiri. Jawabku. Terus matamu buta apa? Rutuk Bobo. Sontak aku pun terkejut mendengar umpatan Bobo. Dan ketika kulihat ke depan, sorot lampu mobil Bobo menyorot areal kuburan dengan banyak nisan berjajar dan keranda jenazah yang jaraknya hanya sekitar 10 meter di depan kami. Sontak, kami berdua terperangah menyaksikan apa yang kami lihat di depan. Kemudian kuperhatikan lagi peta di layar ponselku. Aku tunjukkan pada Bobo. Di peta masih menunjukkan jalan lurus terus, Bu. Ucapku lirih. Wah, ya sudahlah, kita mundur saja. Soalnya juga nggak mungkin putar balik. Ucap Bobo. Ia memberikan solusi yang nampaknya memang hanya itu yang bisa kami lakukan. Perlahan Bobo mengendalikan mobilnya mundur. Aku pun membantu visual Bobo melihat ke bagian sisi kiri mobil. Hingga tidak berapa lama kemudian mesin mobil Bobo mati. Sontak kami berdua pun sesaat saling beradu pandang. Dan ketika kulihat di depan mengikuti arah lampu sorot mobil, terlihat perempuan berbaju merah yang tadi kulihat di sungai sedang berdiri tepat di depan makam.